Silakan dulu Bapak kasih Tuhan, Shalom. Silakan dulu saudara kasih Tuhan. Baik, perkenalkan nama saya Hartono, saya dari kota Sidoarjo, dekat Surabaya, Jawa Timur. Nah saudara, pada sore hari ini saya ingin membagikan bagaimana pentingnya kita harus punya iman yang bisa merubah kehidupan kita. Karena begini saudara, di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, membuat seringkali kita menghadapi keadaan yang tidak baik. Bisa saja kesehatan kita, bisa saja keuangan kita, bisa saja juga masalah dalam keluarga kita. Tetapi memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi janji Tuhan adalah Dia selalu menyertai atau selalu bersama-sama dengan setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu saudara, kita mesti melihat kembali, memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita percaya dan mengerti bahwa di dalam keadaan buruk yang sedang kita alami ini akibat perbuatan kita yang keliru, ataupun melalui perbuatan orang lain, ataupun karena situasi. Nah saudara, kita mesti menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu merubah keadaan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah kita mesti belajar untuk memilih, mempercayai Tuhan, daripada mempercayai keadaan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada sore hari ini kita belajar sama-sama sebuah kisah dari seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun, sakit mendarat selama 12 tahun, tetapi dia bisa mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Markus pasal 5, ayat ke-25 sampai ayat ke-29. Markus pasal 5, 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah saudara, dari kisah perempuan ini kita bisa belajar, sesulit apapun keadaan kita, Tuhan tetap punya kuasa. Dia bisa merubah yang sakit menjadi sembuh. Dia bisa merubah keadaan kita yang buruk menjadi baik. Bergantung daripada apa yang kita percayai. Saya punya jemaat saudara, waktu itu masih kecil anaknya, seusia anak saya kurang lebih usia 2 tahun. Mendadak sakit panas, lalu dibawa ke bidan. Bidan berusaha mengobati tapi tidak bisa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dicek oleh dokter, mendadak perutnya membesar. Ternyata ada virus di dalam otaknya yang mempengaruhi dalam juga perutnya. Nah saudara, virus itu masuk dari perut lalu menyerang ke otaknya. Dan anak ini dari yang normal biasa, dia tidak bisa melihat, dia nggak bisa gerak, hanya dia bisa nangis, tangannya tuh nekuk begini, kakinya nekuk, dia cuma hanya bisa berbaring di tempat tidur. Anak normal, pada waktu itu anaknya seusia dengan anak saya. Waktu saya jenguk ke rumahnya, dokter sudah angkat tangan putus asa dibawa pulang. Waktu saya jenguk di rumahnya, anak ini cuma berbaring tidur saja, hanya bisa nangis, makan, tidur. Saya coba urapi tangan anak itu, tangannya gegap seperti ini, saudara, saya mesti buka satu-satu untuk saya bisa doakan, untuk saya bisa urapi. Waktu saya balik punggungnya itu sudah luka semuanya karena terlalu lama tidur di tempatnya dia tidur. Saudara. Dokter berkata sudah tidak ada harapan, itu bulan Agustus. Saudara. Lalu saya tahu bulan Desember kami Natalan, setelah selesai ibadah saya lari ke depan pintu untuk nyalami jemaat satu-satu. Nah anak yang dikatakan tadi bahwa dia tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, cacat seumur hidup karena otaknya itu kena serang virus, tidak bisa pulih. Tiba-tiba anak ini saya lihat digendong oleh bapaknya. Nah, saya tanya, Pak kok bisa ikut Pak? Oh iya Pak, anak saya terima mujizat. Dia gendong anaknya, lalu dia coba turunkan anaknya, disuruh lari anaknya saudara. Nah ini dalam waktu 4 bulan saja, anaknya ini disembuhkan oleh Tuhan. Padahal dokter sudah berkata bahwa tidak ada obat atau penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh hal apapun. Sampai anak ini akhirnya dibawa profesor
untuk keliling ke seminar-seminar, dia cerita itu bahwa anak ini bisa disembuhkan oleh karena Tuhan, karena kuasa mujizat daripada Tuhan. Padahal saudara, kalau sudah nyerang otak, tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, tidak bisa disembuhkan oleh obat. Oleh karena itu saudara, kita mesti belajar bersama-sama percaya. Seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi ini, dia mengalami hal yang besar, mujizat yang besar daripada Tuhan. Kita mesti belajar apa? Belajar percaya pada firman Tuhan, bukan pada kenyataan. Nah, sering kali kita ini fokusnya percayanya keliru. Bukan percaya kepada Tuhan, percayanya kepada masalah atau situasi atau kesulitan. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menolong hidup kita. Kita tidak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bisa merubah kehidupan kita. Hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita percayai. Mari kita lihat Saudara, Roma pasal pertama ayat ke-16 sampai ayat ke-17. Dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar, apa saudara, akan hidup oleh iman. Berarti kita harus punya pola pikir, hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Seberapa besar percaya saudara, maka itulah yang menentukan kehidupan setiap saudara. Nah, kita mesti belajar. Seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi, dia belajar mempercayai firman Tuhan. Dia berkata begini, perempuan yang sakit tadi berkata begini, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jubah Tuhan itu lambang apa? Lambang firman Tuhan. Kita lihat sebentar ya saudara, Bilangan pasal 15 ayat ke-37 sampai 40. Kita baca sebentar. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Nah saudara, jubah Tuhan itu memang sengaja dibuat, kasih warna ungu kebiru-biruan untuk mengingatkan orang Israel supaya mereka ingat kepada firman Tuhan. Nah masalahnya adalah saudara, apakah kita sudah mengingat kebenaran firman Tuhan setiap hari atau malah kita malas membaca firman Tuhan? Penting saudara, karena apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, maka itulah yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Nah tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita mengingat firman Tuhan, maka sukar waktu kita menghadapi masalah untuk bisa menghadapinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Rajinkah saudara membaca Alkitab? Punya waktukah saudara mempelajari Alkitab? Kalau saudara tidak punya waktu, nggak sukar saudara untuk bisa punya iman. Iman timbul dalam apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah suatu kali, waktu anak saya masih SD saudara, tiba-tiba mbaknya goreng, terus dia lupa ditinggal nonton TV. Apinya di wajahnya naik. Lalu anak saya masih SD itu, mbaknya kabur, lari karena apinya naik, di dapur saya apinya naik, mbaknya kabur. Lalu anak saya masih kecil itu, masih SD itu, dia pinter. Ada keset, apa keset ya, bahasa Indonesia keset ya, keset dikasih air, lalu anak saya masih kecil itu SD itu, saudara ditutupkan ke wajahnya, apinya padam. Nah saya ditelepon, saya langsung cepat pulang, lalu di rumah saya tanya, kamu kok pinter nak? Kok bisa madaman api? Apakah orang pemadam kebakaran datang ke sekolahmu ngajarin kamu untuk madaman api? Anak saya jawabnya, enggak pak, nah, kamu ngerti dari mana? Dan anak kecil itu polos jawabnya. Tahu dari mana? Dari Upin Ipin. Karena dia sering nonton film Upin Ipin, nutupi madaman api, dia ingat kalau dia pakai itu. Nah saudara, dari apa yang dia tonton, dia lakukan. Nah kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah belajar Alkitab firman Tuhan, nah mungkin sudah bisa punya iman.
Nah, saudara mengharapkan hal yang besar daripada Tuhan. Tapi membaca Alkitab saja malas. Mempelajari Alkitab saja malas. Bagaimana hidup saudara bisa berubah? Bagaimana saudara bisa mengalami hal yang besar daripada Tuhan? Oleh karena itu saudara masih ingat baik-baik pesan saya pada sore hari ini. Saudara mesti belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga apa yang saudara ingat itu akan keluar suatu kali ketika saudara menghadapi masalah. Saudara lihat ayat selanjutnya di dalam kitab Markus pasal 5 tadi. Markus pasal 5 kita baca di ayat ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, ketika perempuan tadi menjamah jubah Tuhan, maka Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang jamah dirinya? Nah, saudara tentu muridnya heran, karena banyak orang di sekitar Yesus. Sehingga otomatis banyak orang secara tidak sengaja kena badannya daripada Tuhan Yesus. Tetapi bukan sentuhan secara fisik yang Tuhan Yesus maksudkan, tetapi adalah sentuhan daripada iman. Nah, perempuan yang sakit pendarahan tadi, kita mencatat gini, dia takut diketahui oleh Yesus karena dia menjamah jubahnya. Pertanyaannya, kenapa perempuan ini takut? Kenapa perempuan ini merasa ketakutan? Karena dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Padahal dia tidak lakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, jawabannya begini saudara, karena pada zaman itu ada hukum atau aturan, perempuan yang sakit pendarahan tidak boleh keluar rumah atau bersentuhan dengan orang lain. Karena dalam kondisi dirinya dia berada dalam kondisi yang najis. Nah, kalau dia najis itu tidak boleh keluar rumah, bahkan tidak boleh bersentuhan dengan orang. Nah, perempuan ini dia berani bertindak dengan iman. Sekalipun dia menghadapi resiko dihukum, dihujat orang. Apalagi saya berani menyentuh jubah Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu Yesus dianggap sebagai guru rabi yang dikenal oleh banyak orang. Nah, dia sudah orang najis, tapi berani sentuh jubahnya Tuhan. Apa sih hukumnya kita lihat ya saudara ya? Imamat pasal 15 ayat ke-25 sampai 28. Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 28. Dikatakan begini firman Tuhan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yaitu lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti hari-hari cemar kainnya. Ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Nah, perhatikan, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan dia harus mencuci pakaiannya, membasuh diri tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, dia harus menghitung 7 hari lagi. Setelah itu barulah ia menjadi tahir. Nah, saudara lihat, dia najis, tidak boleh bersentuhan dengan orang, tidak boleh kena dengan orang, tapi dia malah keluar. Nah, saudara, bagaimana kita bisa lihat orang kalau mau hidupnya bisa berubah, dia berani bertindak dengan iman. Andung resiko memang, tetapi kita mesti belajar bertindak dengan sesuai dengan apa yang kita percayai. Sehingga apa yang dialami, saudara lihat Markus pasal 5 ayat ke-34, saya minta teman musik bisa maju ke depan. Markus 5 ayat 34 dikatakan begini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudara, iman itulah yang menyelamatkan setiap kita. Nah, kadang-kadang kita salah dalam bertindak, salah dalam berpikir, bahkan salah dalam mempercayai. Karena kita lupa
Harusnya hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita yakini. Bukan apa yang orang lain katakan, bukan apa yang dihadapi oleh bukan oleh keadaan, juga bukan oleh masalah yang sedang kita hadapi. Tapi hidup kita ditentukan oleh iman percaya kita. Kita masalahnya malas saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas bersekutu, malas mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita tidak kenal Tuhan kita. Suatu kita tidak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa hidupnya dirubah oleh Tuhan. Nah, sewaktu saya masih kecil saudara, saya punya orang tua yang seringkali bertengkar. Orang tua saya waktu itu bangkrut berkali-kali dan mereka ribut. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri mereka berantem. Lalu saya merasa bahwa bagaimana Tuhan bisa pulihkan, bagaimana Tuhan bisa rubah keluarga kami. Kami secara ekonomi hancur. Papa saya bangkrut berkali-kali itu bukan hanya ditipu oleh orang lain, tapi papa saya ditipu oleh iparnya sendiri. Kami dulu punya mobil habis, kami punya rumah habis, harus kontrak rumah. Bonus kerja papa saya tahun 80 itu sekitar 20 juta, kalau diuangkan hari ini mungkin sekitar 2 M gitu saudara ya, besar sekali. Ditipu habis oleh temannya. Tidak punya uang, bagaimana bisa merubah nasib, bagaimana bisa merubah hidup. Tetapi waktu saya mulai mengenal Tuhan saya mulai kenal siapa Tuhan saya. Tuhan rubah, saya tidak masuk akal jadi masuk akal. Tuhan pulihkan keluarga kami, papa mama saya, mereka sama-sama kenal Tuhan. Papa dibaptis, percaya kepada Yesus, lalu secara ekonomi mulai diberkati. Kami dulu yang makan hanya terbatas, saudara tidak bisa makan mewah, makan enak, bahkan kami tidak pernah liburan. Saya tidak pernah liburan, saudara. Ketika saya pergi liburan, makan nonton bioskop ataupun makan makanan fast food gitu, itu selalu diajak oleh orang lain. Tidak punya kesempatan, tidak punya uang. Tetapi waktu saya kenal Tuhan merubah hidup saya total. Dari saya tidak punya apa-apa, jadi orang yang keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya bisa kuliah di Australia, kami akhirnya punya usaha, saudara kami punya usaha bakery. Semua adik-adik saya diberkati oleh Tuhan, kami semua melayani Tuhan. Dan hari ini saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukannya Tuhan pilih kasih, enggak. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tapi Tuhan juga mau lihat iman percaya kita kepadanya. Dia kasih jalan, tapi kita ambil jalan yang keliru. Oleh karena itu pada sore hari ini, pilihlah jalan yang benar. Ikutlah pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh masalah, oleh sakit penyakit. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Mari kita berdoa.